warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya ya di channel Diskusi Hukum. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang hak yang harus diberikan oleh seorang suami kepada istrinya ketika terjadi sebuah perceraian. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang harta gonogini atau harta bersama. Namun sebelum saya menjelaskan adanya harta gonogini secara detail, saya akan menjelaskan harta dalam perkawinan. Sesuai dengan undang-undang perkawinan, harta dalam perkawinan itu terdiri dari harta bawaan, harta perolehan atau harta masing-masing, dan juga harta gonogini atau harta bersama. Yang dimaksud dengan harta bawaan adalah harta yang diperoleh oleh seorang suami atau istri sebelum dilangsungkan sebuah pernikahan. Dan untuk harta bawaan di sini masing-masing suami atau istri berhak untuk memiliki harta tersebut seutuhnya. Dengan artian apabila harta bawaan tersebut mau dijual oleh seorang suami, maka si suami tidak perlu meminta izin kepada istrinya. Atau si istri ingin menjual harta bawaan tersebut, maka si istri tidak boleh atau tidak usah untuk meminta izin kepada suaminya. Karena harta bawaan di sini adalah di bawah hak masing-masing suami atau istri. Terus yang kedua adalah harta perolehan atau harta masing-masing. Yang dimaksud dengan harta perolehan atau harta masing-masing adalah harta yang diperoleh oleh suami atau istri sebelum dilangsungkan sebuah perkawinan. Baik itu berupa perolehan dari hadiah, hibah, atau dari warisan. Dan untuk harta perolehan di sini antara suami dan istri berhak atau mempunyai hak seutuhnya. Apa mau dijual ataupun mau diapapun itu hak dari suami dan istri tersebut. Kalau mau dijual harta perolehan di sini si istri tidak usah meminta izin kepada suaminya, atau suaminya ketika ingin menjual harta perolehan atau harta masing-masing di sini, si suami tidak perlu untuk meminta izin kepada si istrinya, karena yang dimaksud dengan harta perolehan di sini adalah di bawah hak masing-masing suami dan istri. Terus selanjutnya adalah harta bersama. Yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta yang diperoleh semasa perkawinan. Sesuai dengan ketentuan pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. 1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. 2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Dari pasal tersebut dapat kita simpulkan bahwa harta bawaan dan harta perolehan di sini di bawah masing-masing si istri atau si suami. Kalau untuk harta bersama di sini adalah harta yang diperoleh oleh suami dan istri semasa perkawinan. Dan kalau harta gonogini atau harta bersama ini mau dijual oleh si istri, maka si istri harus mendapatkan izin dari suami, ataupun suami ketika mau menjual harta bersama ini harus mendapatkan izin dari istrinya. Dan untuk selanjutnya yaitu pertanyaan tentang apakah harta yang diperoleh selama perkawinan itu semua menjadi harta bersama atau tidak. Dan sesuai dengan undang-undang, kalau harta gonogini atau harta yang
diperoleh oleh suami dan istri semasa perkawinan itu tidak semuanya masuk pada harta bersama atau harta gonogini sesuai dengan perjanjiannya. Karena dalam pernikahan itu biasanya sebelum dilangsungkan pernikahan itu ada sebuah perjanjian. Dalam harta bersama ini apa dimasukkan dalam harta masing-masing atau masuk dalam harta bersama. Nah, kalau sebelum pernikahan dilangsungkan, laki-laki dan si perempuan atau suami istri sudah membuat sebuah perjanjian untuk memisah harta bersama ini menjadi harta masing-masing, maka untuk pertanyaan selanjutnya, apakah harta yang diperoleh semasa perkawinan itu masuk dalam harta gonogini atau harta bersama? Belum tentu, karena dalam perkawinan itu biasanya ada sebuah perjanjian perkawinan. Sebelum dilangsungkan perkawinan itu ada perjanjian terlebih dahulu. Apakah harta bersama tersebut mau dijadikan harta masing-masing atau tidak? Maka apabila dibuat perjanjian sebelum menikah untuk memisah antara harta bersama menjadi harta masing-masing, maka ketika terjadi sebuah perceraian, harta yang diperoleh semasa perkawinan tersebut tidak menjadi harta bersama, harta tersebut menjadi hak masing-masing. Dan selanjutnya adalah bagaimana cara pembagian harta gonogini atau harta bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam kompilasi hukum Islam dan juga dalam hukum perdata, bahwa harta bersama di sini harus dibagi menjadi dua antara suami dan istri. Tapi faktanya atau dalam prakteknya, hakim tidak selalu memutuskan harta tersebut dibagi menjadi dua. Harta tersebut harus diklarifikasi terlebih dahulu siapa yang lebih banyak mendapatkan harta tersebut, apakah si istri atau si suami. Maka ketika si suami yang lebih banyak mendapatkan harta bersama tersebut, maka hakim pasti memutuskan yang lebih banyak adalah si suami, atau yang lebih banyak mendapatkan harta bersama tersebut si istri, maka si istri yang berhak untuk mendapatkan lebih banyak daripada suaminya. Oke, sekian mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai harta gonogini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bounds.